Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kita akan membahas lanjutan dari penjelasan mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 di bab selanjutnya, yaitu di bab 3 tentang pasar. Di bab 1 kita sudah mengerti tentang perbedaan antara penjualan dengan pemasaran. Di bab 2 kita telah paham mengenai lingkungan pemasaran. Kita lanjut di bab 3 tentang pasar. Pada bab 3 tentang pasar ini ada beberapa bagian yang akan saya sampaikan. Untuk pada bagian pertama ini saya akan fokus pada pengertian dan jenis pasar yang kita ketahui. Jadi apa itu pasar? Pasar itu kalau di dalam bahasa mudah sehari-hari pelajaran SMP itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Namun demikian, ini saya sampaikan ada menurut Philip Stanton dan Philip Kotler. Kalau menurut William Stanton itu adalah orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Saya ulang, kalau William Stanton, keinginan untuk puas, orang yang punya keinginan untuk puas, kemudian untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi kalau sudah punya keinginan dan punya uang, tapi nggak punya kemauan, menurut William Stanton, belum bisa disebut pasar. Sedangkan yang Philip Kotler, pasar itu adalah semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut. Nah, saya kira dua ini sudah cukup jelas bagi kita semua apa itu pasar. Kita lihat jenis pasar. Saya yakin Anda yang sudah cukup lama jadi mahasiswa, sudah masuk semester 3, dan apalagi menjadi pelaku bisnis, apa itu pasar, sudah cukup jelas. Namun demikian, kita tidak ada salahnya mengulang jenis-jenis pasar yang kita pahami. Yang pertama, pasar menurut motif pembeliannya. Ada yang disebut dengan pasar konsumen. Nah, pasar konsumen ini adalah pasar yang pembelinya itu konsumen akhir, artinya barang atau jasa yang dibeli itu untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian yang kedua, pasar produsen atau pasar industri adalah pasar yang barang atau jasa yang dibelinya itu digunakan sebagai bahan untuk memproduksi barang kembali. Misalnya dia membeli barang mentah atau barang setengah jadi, kemudian dia olah sedemikian rupa menjadi barang jadi. Ini pasar produsen. Jadi di sini konsumennya adalah para pelaku industri atau pelaku usaha. Kalau di sini konsumennya adalah rumah tangga, keluarga. Kemudian berikutnya pasar penjual atau pasar pedagang. Adalah pasar yang konsumennya ini adalah para penjual, para pedagang, di mana barang yang dibeli oleh pembeli tadi akan dijual kembali. Maka biasa disebut dengan reseller market, pasar penjualan barang kembali. Jadi ini pasar penjual atau pasar pedagang. Biasanya di pasar-pasar grosir kalau di pasar barang itu. Kemudian pasar pemerintah adalah pasar yang menjadi konsumen itu adalah pemerintah. Jadi kita tahu melalui institusinya pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa dengan aturan-aturan yang harus ditaati, maka pemerintah karena untuk membutuhkan barang maupun jasa untuk menyelenggarakan pemerintahan, maka pemerintah sebagai pasar. Yang dimaksud dengan pemerintah di sini adalah terutama bisa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bisa juga badan usaha milik negara maupun milik daerah. Yang berikutnya, yang kelima adalah pasar internasional.
yaitu pasar yang penjual dan pembelinya itu melibatkan pelaku-pelaku antar negara. Jadi barang yang diperjualbelikannya, barang dan jasa adalah melintasi batas-batas wilayah negara. Kemudian pasar berdasarkan cara penyerahan dan pembayarannya. Itu ada pasar yang konkret, pasar nyata. Kita bisa lihat pasar nyata dan pasar abstrak. Pasar konkret atau pasar nyata itu penjual dan pembeli itu umumnya ketemu. Barang yang diperjualbelikan ada ya di situ. Jadi jelas. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar yang penjual maupun pembelinya itu tidak harus ketemu langsung, namun melalui mediasi, melalui perantara, dan barang atau jasa yang diperjualbelikan biasanya tidak ada di tempat itu. Secara garis besar, pasar abstrak itu terdiri dari pasar uang, pasar modal, pasar valuta asing, pasar komoditas, dan pasar tenaga kerja. Ini pelajaran-pelajaran yang barangkali Anda sudah pernah menerima di sekolah menengah. Pasar uang itu bukan jual beli uang, tetapi pasar tempat diperjualbelikannya kredit jangka pendek. Saya ulang, pasar uang itu adalah pasar tempat diperjualbelikannya kredit jangka pendek, 1 tahun atau kurang. Itu biasanya produknya bisa berupa call money, SBPU, sertifikat Bank Indonesia, SBI, dan seterusnya, yang kira-kira 3 bulan, 6 bulan, atau kurang dari 1 tahun. Sedangkan pasar modal adalah pasar tempat diperjualbelikannya kredit jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Misalnya yang diperjualbelikan itu adalah saham, kemudian obligasi, kemudian dana reksadana yang berjangka panjang. Nah, kemudian yang ketiga, pasar valuta asing atau pasar falas, yaitu pasar di mana diperjualbelikan valuta asing atau uang asing atau alat pembayaran luar negeri. Nah, ini di pasar valuta asing. Pasar komoditas, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang komoditi internasional, misalnya karet, kelapa sawit, CPO, kemudian tembakau, cengkeh, dan seterusnya, yang kira-kira minyak, dan seterusnya. Kemudian pasar tenaga kerja, yaitu pasar tempat permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, misalnya ada penawaran dari para calon tenaga kerja dan ada permintaan dari perusahaan-perusahaan. Itulah ketemunya di pasar tenaga kerja. Misalnya ada bursa tenaga kerja. Itu pasar abstrak. Ini salah satu contoh aja bentuk kondisi pasar modal yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya pasar menurut bentuk dan struktur persaingan. Ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna. Nanti yang pasar persaingan tidak sempurna itu ada yang monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopsoni, dan monopolistik. Nah, kita lihat pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Yaitu pasar yang cirinya itu terdapat banyak penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui keadaan pasar. Kemudian ciri berikutnya, barang yang diperjualbelikan adalah homogen atau sejenis. Kemudian ciri berikutnya, baik penjual maupun pembeli secara individu tidak bebas menentukan harga. Jadi harga terbentuk karena kekuatan demand dan supply, kekuatan pasar. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, maka pasar di mana penjual maupun pembeli itu mempunyai kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Dalam hal ini berarti pembeli dan penjual dapat saja mempengaruhi harga. Jenis dan kualitas barang yang diperdagangkan pada pasar ini biasanya bersifat heterogen. Nah,
Kita lihat secara sedikit, mengingatkan kembali, barangkali sudah pernah Anda menerima di ekonomi mikro. Nah, ini adalah contoh kurva pada pasar persaingan sempurna. Jadi harga itu sudah terbentuk sedemikian rupa, baik penjual maupun pembeli tidak bisa menguasai harga, tidak bisa menentukan merubah harga. Jadi makanya demand sama dengan S sama dengan average revenue sama dengan marginal revenue. Nah, ini salah satu contoh saja di mana kondisi D sama dengan AR, ini harganya tetap. Kemudian ini MC, ini AC. AC di bawah AR, ini kondisi laba. Nah, sedangkan yang ini adalah kondisi rugi. Kenapa? Ini AC di atasnya AR. Average cost di atasnya average revenue, berarti rugi. Kalau yang ini average cost di bawah average revenue, ini kondisi untung. Nah, ini contoh aja, mengingatkan kembali kurva pasar persaingan sempurna. Nah, kemudian ada pasar monopoli, monopsoni. Monopoli adalah satu penjual menguasai pasar, sedangkan monopsoni satu pembeli menguasai pasar. Oligopoli sedikit penjual menguasai pasar, oligopsoni sedikit pembeli menguasai pasar. Sedangkan monopolistik adalah terdapat banyak penjual pembeli, namun penjual bisa melakukan monopoli karena keistimewaan produk masing-masing. Nah, berikutnya, ini monopoli, contoh aja. Jadi beberapa perbedaan, ini kondisinya kalau pasar persaingan sempurna seperti ini. Nah, berikutnya, menurut waktunya ada pasar harian, tiap hari buka, ada pasar mingguan, seminggu sekali buka, ada pasar bulanan, sebulan sekali buka, ada pasar tahunan, 1 tahun sekali diselenggarakan, dan pasar temporer. Misalnya ada pameran yang diselenggarakan oleh organisasi tertentu. Kemudian berdasarkan luasnya ada pasar lokal dan dalam negeri. Misalnya satu pulau, satu provinsi, satu kota, antar pulau, antar provinsi. Kemudian ada pasar regional, satu kawasan ASEAN misalnya, dan pasar internasional. Pasar antar negara di seluruh dunia. Nah, kemudian berdasarkan produk yang dijual ada pasar barang, fisik, ada yang bentuknya jasa. Misalnya jasa hiburan, jasa transportasi, dan lain-lain. Saya pikir itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu kembali dalam masih bab 3 tentang pasar di bagian yang kedua atau kita sebut bab 3B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.